Saya terus diejek tetangga, nggak punya uang kok daftar polisi, anaknya uang dari mana? Saya selaku Kapolres mewakili acara ini atas perintah dari Bapak KapolresDM, ya Bu ya. Apa Ibu yang Ibu rasakan setelah tahu Feni ini lulus jadi Akpol? Apa Bu coba Bu? Saya terharu sekali Pak, ya juga senang. Kalau acara ada anaknya berangkat tes ke Surabaya itu naik bis, punya sanggup apa enggak? Atau udah Bu, saya kasih 50 buat pergi sama pulang. Satu hari Bu, ya? Satu hari. Saya nggak bisa tidur kalau belum tahu pengumuman malam Pak. Ya. Sampai jam 11 dia ngebel sama ibu bapak, udah Bu saya sudah lulus. Saya terus diejek tetangga, nggak punya uang kok daftar polisi, anaknya uang dari mana? Oh bisa diajak bagaimana Bu itu Bu? Anak hidupan saya nggak mampu Pak. Dari 2 RT itu saya nggak mampu sendiri. Rumahnya ya juga jelek sendiri. Ya Allah. Cina. Uang mana lagi Bapak buat juga? daftar Akpol? Bapak dihina juga? Anaknya orang nggak punya. Tapi bisa kan Pak? Uang mana lagi, uang mahal di situ. Dari tes di Malang itu nggak punya biaya. Kalau malam nanti tidur di masjid aja ya Dek. Ya Bu, nggak apa-apa. Kayak yang masuk Akpol kan Bu. Iya. Melihat kok ya ikut-ikutan nangis ini gitu. Itu dan saya Terbawa atau teringat. melihat Bapak dan Luar Ibu biasa. Perjuangan. itu saya teringat Bapak saya dulu juga seperti itu Bu. Jadi Bapak saya kan sopir, Iya. saya daftar poluan, tetangga saya juga mengejek saya. Iya. Cuman saya berpikir begini, justru saya nanya sopir, saya harus fokus pada tujuan saya. Saya harus mengangkat derajat orang tua saya. Dan ternyata yang namanya fokus, belajar dan bekerja keras, berlatih itu bisa mematahkan stigma yang ada di sana. Apa yang diomongkan orang di luar tidak selamanya benar kan Bu ya. Dari kita yang seperti ini pun bisa. Kalau Ibu yang paling berat ketika Mas Feni ini mendaftar, yang Ibu rasakan apa Bu selain tekanan dari kanan dan kiri itu? Nomor 1 nggak punya uang. Terus terang nggak punya uang. Alhamdulillah bontot Pak. Dari rumah sampai Semarang itu bontot saya, itu bekal Bapak sama saya. Terus yang Ibu tahu, apakah di selama Mas Feni mendaftar itu apakah ada pungutan-pungutan atau membayar gitu Bu? Nggak ada sama sekali. Berarti Polda Jatim memang betul-betul menerapkan transparan itu ya Bu ya? Kalau yang dirasakan Mas Feni sebagai selaku yang saat itu pendaftar ya, dan yang melaksanakan tes, apakah yang dilakukan Polda Jatim itu memang betul-betul free, maksudnya betul-betul murni gitu, Mas? Dari pengalaman saya tahun 2018 itu, saya termasuk merasakan pelayanan Polri itu bagus. Karena seperti saya yang berasal dari anak desa, anak kurang mampu, saya jadi merasa punya kesempatan yang sama untuk meraih menjadi taruna itu tadi. Jadi saya tidak merasa minder karena nilai saya dipampang waktu itu, ditunjukkan langsung. Jadi misalkan pagi itu tes. Jadi setiap kali tes, ya, hasilnya langsung diumumkan, dipampang, bisa dilihat seluruh peserta gitu. Iya. Jadi sampai hari ini masih saya simpan ya? buku catatan saya, poin mungkin dulu nilai PESI dapat berapa, nilai jasmani dapat berapa, itu masih ada di rumah. Jadi teman-temannya, saingannya itu dapat berapa, nilainya disimpan semua ya Mas ya? Jadi setidaknya saya sendiri punya motivasi untuk menghitung kira-kira saya masih mampu untuk maju lagi apa enggak gitu. Selain itu Mas, yang tes terberat yang apa? Yang di waktu Mas Feni melaksanakan tes itu, seleksi itu? Menurut saya tes paling berat memang psikologi, karena di lain sisi itu harus banyak mengendalikan emosional, juga harus bekerja di bawah tekanan. Karena memang mungkin sistem tesnya didesain seperti itu. Tapi alhamdulillah juga manajemen stres lah ya intinya. Manajemen stres, alhamdulillah masih bisa melewati, dan juga
masih mendapat nilai yang termasuk baik di tahun tersebut. Ada nggak Mas teman-teman tuh yang selentingan ini kamu nanti nggak akan lulus loh kalau kamu tidak membayar sekian gitu? Ya sedikit banyak mungkin ada di link teman-teman waktu tes itu ada yang sedikit bercerita, mematahkan optimis mematahkan optimis, mungkin dia merasa sudah siap dengan persiapan dia di belakang atau apa, saya nggak tahu juga, tapi dari lagatnya dia membanggakan sesuatu gitu. Ya saya cuma berharap semoga ridhonya orang tua itu membuka jalan gitu. Karena saya yang bekerja dengan tangan dan kaki saya, kalau doanya mengizinkan insya Allah jalannya terbuka. Amin ya rabbal alamin. Masa kecilnya Mas Feni itu seperti apa? Mas Feni itu juga ikut bantu, berarti ikut membantu itu waktu jualan tahu ya Bu ya? Pak, itu Mas Feni juga pakai sepeda gitu, sepeda waktu itu sudah ada sepeda motor. Oh jualan pakai sepeda motor? Tapi saya keliling? Nggak keliling, waktu itu kan ibu menetap di pasar. Jadi Mas Feni bantunya di pasar? Ya, bantunya di pasar. Cuti liburan tanggal 1 pulang sampai rumah. Besok ibunya mau ke pasar, mau diantar kakaknya itu. Nggak usah Mas, tak terno. Loh, waktu sudah menjadi seorang taruna, iya, masih membantu di pasar juga? Sempat. Nggak malu sampean? Calon komandan loh Mas. Juga menurut saya Ketemu sama teman-teman ya. Karena saya juga suka, karena dulu waktu belum jadi taruna kan kiri kanan saya juga sering bercanda dengan saya di pasar itu. Pas saya diterima kan mereka juga turut bangga. Jadi waktu saya datangi mereka lebih senang lagi menurut saya. Lebih bangga ya? Iya, karena Bangga yang biasanya mereka bercanda sama-sama terus sudah bisa nembus akpol. Dan ini memang di Polda Jawa Timur itu yang diterapkan dalam rekrutmen itu betah itu seperti apa sih Nen? Ini Mbak Riana, termasuk Bapak sama Ibu. Selamat untuk Feni ya. Ini insya Allah tadi disampaikan Mbak Riana, Juli sudah menjadi seorang perwira. Siap, amin. Selamat ya Bapak Ibu. Di Polda Jawa Timur Mbak, pimpinan kami Bapak Kapolda, Bapak Karo SDM, itu selalu mengingatkan rekrutmen seperti 3 kali belum sampaikan untuk betul-betul hati-hati. Karena disinilah tadi nggak nutup kemungkinan Dek Feni menyampaikan bahwa ada yang menjanjikan bisa meluluskan dan sebagainya dengan yang jelas dia membayar sesuatu. Tapi Mbak bisa dilihat sama Bapak sama Ibu, Krim Polda Jatim sudah banyak diamankan calo-calo yang begitu Pak ya. Calo-calo yang bermain di belakang, menembak di atas kuda, mampu meluluskan yang jelas-jelas mereka tidak ada kaitannya dengan kami yang di SDM ini. Dan sekarang sedang proses pidana. Karena apa? Seperti tadi Deveni nyampaikan, salah satu nilai yang terpampang ada salah satu prinsip, yaitu prinsip transparan. Petah, bersih. Nah, bersihnya tadi ibaratnya bersih dari mulai kami panitia, Bapak, Ibu, dari keluarga, tidak ada ibarat kita ada KKN di sana. Benar-benar kita bersih, tidak ada transaksi dan sebagainya. Itu bersihnya kami. Tadi Mbak, transparan. Tadi sampaikan nilainya dipampangkan. Di situ pun pengawasan secara transparan Mbak, baik internal, eksternal pun ada. Jadi dari orang lain pun bisa mengawasi betul sekali. Yang dilakukan Ini oleh pasti panitia tahu, ini ya Pak betul ya? sekali. Ini pasti melihat nilainya dipampangkan dan itu 1 hari tes. Pagi tes, sore, bahkan sampai malam pun hasil akan keluar. Pada saat itu tidak bisa kita nunggu besok kembali. Jadi kalau misalkan dalam 1 hari itu yang dites misalkan 10.000 Pak, selesainya itu kan berarti sampai malam gitu. Saat itu juga langsung ditampilkan, peserta bisa memantau langsung nilainya berapa. Dan itu hasil nilai mereka sendiri. Hasil saya berapa, bahkan nanti di foto pasti kan dicatat. Dan pada saat nanti sidang, pada saat pengumuman dicocokkan kembali. Oh nilai saya sama atau tidak? Dengan yang kemarin waktu ditampilkan. Bahkan kadang-kadang temannya kanan kiri Mbak, itu kita sampaikan. Dicatat temannya, siapa tahu ada berubah dan sebagainya. Betul nggak Feni saat itu? Selain itu Mas Feni, kalau dari Mas Feni sendiri, hal yang paling mengesankan dari penyelenggaraan rekrutmen yang dilakukan oleh Polda Jatim itu selain yang tadi disebutkan nilainya dipampang, itu apa lagi Mas? Ada lagi? Menurut saya
sistem pengaturan taruna calon taruna yang waktu itu mendaftar, kita sangat diperhatikan, baik itu kesehatan, baik itu juga kelayakan tempat pelaksanaan tes. Jadi kesehatan maksudnya gimana, Mas? Iya, jadi kami disediakan dokter. Jadi misalkan sewaktu pelaksanaan tes ternyata mungkin dia kelelahan atau drop sampai pingsan gitu. Iya, mungkin bisa jadi sampai separah itu. Polda Jatim waktu itu saya lihat ada dokes kalau nggak salah sudah standby. Jadi misalkan ada, meskipun dia belum diterima, dia masih orang umum ya? Masih calon, dia sudah diperhatikan untuk kesehatan dan juga. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ini salah satu tadi peta tadi. Yang terakhir humanis. Kita memperlakukan mereka juga sebagai humanis. Contohnya mereka pelayanan yang baik. Nanti mereka contoh pengumuman saja, nggak berdiri, duduk di kursi, betul? Kita perlakukan mereka tetap benar-benar prinsip peta tadi kita terapkan. Kesehatan kita siapkan, tes TKJ, dokes, ambulan, ada semuanya. Jadi tindakannya cepat, penanganan cepat, jangan sampai ada hal-hal yang sampai merugikan mereka. Ini sistem prinsip salah satu yang terakhir adalah humanis tadi kita terapkan. Oke. Selain tentang kesehatan tadi itu, kemudian tempat yang layak apalagi, Mas, yang disediakan sama panitia rekrutmen di Polda Jatim itu yang sangat mengesankan untuk Mas Feni? Terutama dari panitia. Kami kan belum mengenal dunia kepolisian saat itu, masih anak-anak yang baru lulus SMA. Kami selain diperhatikan secara kesehatan, kami juga sering diberikan arahan-arahan dan motivasi. Jadi bukan hanya sekedar kami sebagai peserta penerimaan ini datang, kerjakan kemudian pulang, tidak. Tapi kita selalu dimotivasi untuk bagaimana sebagai generasi muda ini, meskipun suatu saat mungkin tidak diterima di Polri, dia tetap harus menjadi orang yang berguna. Tidak kemudian dia malah menjadi seorang yang frustasi bahkan berbuat onar di masyarakat sehingga malah merusak masa depan dia sendiri. Jadi menurut saya selain dari sisi fisik yang dari kesehatan tadi diperhatikan, kita juga sering diberikan motivasi. Secara psikis juga diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan kalian kemungkinan di sini tidak lulus, nanti ke depan bisa mendaftar di lain, gitu kan. Salah satunya mungkin ini, mungkin ini, jadi, gitu. Mungkin kan dikasih ada, opsi ya. Mungkin ada beberapa calon taruna yang berpikiran singkat. Kalau dia tidak lulus, dia udah putus asa sekian. Nah, tapi dengan menurut saya interaksi dengan para panitia, kemudian juga mungkin dalam dalam kelas besar diarahkan secara bersama-sama, itu membantu mereka menata kembali kalau misalkan suatu saat dia tidak diterima. Dan bagi mereka yang diterima juga yang maksudnya masih berlanjut mengikuti tes berikutnya, mereka juga selalu dikondisikan untuk tetap fokus, bukan menjadi seorang yang jumawa atau terlalu bangga gitu ya. Karena kan tahap bertahapnya masih panjang dan seperti itu, sehingga mungkin dalam masa saya pendidikan saat ini juga itu masih terkesan mengingatkan saya untuk setiap melangkah lebih berhati-hati lagi, karena bertambah hari mendekati pelantikan pasti tantangannya semakin besar dan harus semakin hati-hati. Ini memang secara psikis ini juga termasuk salah satu dari yang penerapan humanis tadi. Betul sekali, Mbak, humanis sekali. Terus Mbak, mereka ini ya, sekali lagi Bapak, Ibu, Mbak Liana sama Deveni, rangkaian kegiatan seleksi yang kalian ikutin luar biasa padat, betul? Nah, kadang-kadang Mbak, dalam melaksanakan tadi ada yang mengalami drop mental, ada sedikit stres, disitulah panitia kami dari Biro SDM Polda Jawa Timur itu selalu mengangkat motivasi mereka. Nggak nutup kemungkinan mereka minggu pun melaksanakan tes, memang jadwalnya itu hari Minggu. Tapi tetap kita ingatkan, mohon maaf, yang muslim untuk tetap sholat, jangan lupa. Bahkan kadang-kadang sholat berjamaah bareng. Jadi juga disediakan tempat-tempat ibadah juga Bapak ya? Termasuk yang, mohon maaf, yang non-muslim pun tetap disiapkan, dari nanti ada pendeta yang datang dan sebagainya. Jadi itu pun untuk apa? Untuk tetap jasmani disiapkan, tapi rohaninya pun tetap ya kita diperhatikan juga. Termasuk motivasi mereka, Mbak. Motivasi mereka kita selalu angkat. Kalian gagal saat ini bukan gagal ibaratnya gagal terus semuanya selesai. Oh tidak, jangan. Berarti apa yang kurang, apa yang perlu yang dipersiapkan di gagal kalian tuh dipersiapkan. Kita beri motivasi. Bahkan kalau perlu, ayo laksanakan pelatihan dan mana dan pelatihan di mana, kepada siapa kita arahkan supaya benar-benar dia mempersiapkan kembali tahun depan. Nah, sisi humanis ini ya Mbak yang betul-betul
juga dapat keramik. mengangkat Mereka. secara psikis kekuatan Betul optimisme sekali. dari Betul misalkan salah satunya Mas Feni kan. Betul, dan itu dampaknya luar biasa. Iya. Mas Feni, adakah misalkan begini, teman-teman yang kemarin itu mungkin barengannya Mas Feni kan ada yang tidak lulus atau mereka mungkin sudah patah ya, Iya. patah semangat gitu kan. Adakah ajakan untuk mereka supaya bisa bangkit lagi, Mas? Menjadi polisi lagi, seperti apa? Menurut saya kalau misalkan memang cita-citanya ingin ke Polri dan secara usia administrasi masih bisa, silakan dicoba lagi. Karena namanya kesempatan tidak pernah tahu. Yang pertama apa, yang kedua yang menjadi rezeki bagi dia. Tapi misalkan secara administrasi rekan-rekan saya yang di luar sudah tidak bisa lagi untuk mendaftar sebagai calon anggota Polri, silakan berkarya di profesi masing-masing. Karena negara ini tidak dibangun hanya dari polisi, tapi dari masyarakat juga memiliki andil yang penting untuk menjaga dan selalu memajukan negara ini. Jadi poinnya adalah ayo yang masih bisa mendaftar, ayo mendaftar, karena seleksi di Mapolda Jatim itu betul-betul menerapkan prinsip betah gitu ya Pak ya. Betul sih. Baik, luar biasa. Mas Feni, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Tetap semangat ya Bu ya. Tempat semangat Ya. Bapak. Alhamdulillah ternyata dari mengayuh becak bisa mengantarkan Mas Feni, dari ibu dari jualan tahu bisa mengantarkan Mas Feni menjadi seorang taruna Akpol. Ini luar biasa, apalagi seorang taruna mewakili Jombang ya. Kebanggaan Kabupaten Jombang, ini luar biasa. Bapak, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Sama-sama Bapak. Mbak Rina, terima kasih. Terima kasih Sobat Bima sekalian untuk telah menyaksikan podcast Polda Jatim sesi hari ini, dan tetap nantikan podcast Polda Jatim di episode berikutnya. Jangan lupa untuk ketik apa saja yang ingin kita bahas pada podcast Polda Jatim di episode yang akan datang. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Komandan. Terima kasih Mbak Rina, terima Matur kasih sakala Bapak, Ibu. pangkretan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.